Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Kangen gak sih kalian sama aku? Enggak, aku yang kangen. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung, salam kenal tentunya. Untuk yang sudah sering bolak-balik, selamat datang lagi pastinya ya. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak tentunya. Yang sudah berkenan, yang belum, yang baru atau yang lama belum subscribe. Mungkin berkenan subscribe, boleh pencet tombol subscribe-nya, like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Loncengnya dipencet, jadi kalau ada video baru langsung ada notifikasi ya. Kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Ya Allah, dianterin apa? Dianterin kue, roti kering gitu. Manisnya masih berasa banget di sini. Aduh, kotor lagi deh yang masuk ke badan nih. Aku tuh kalau makan makanan yang manis banget tuh langsung gini. Oh my god, usahaku sudah gagal kemarin yang berhari-hari. Sehat berkah buat kita semua ya. Teman-teman di rumah gak ada yang boleh sakit, kita semua harus semangat. Gak ada yang boleh putus asa. Nangis, ngeluh boleh sesekali, tapi setelah itu harus semangat lagi. Pokoknya jangan sekalipun kita putus asa, karena Allah benci sama orang-orang yang kalah sama kehidupannya. Harus semangat ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya perkara sekarang semoga perkaranya segera selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi kurang baik keuangannya, rumah tangganya, usahanya, pekerjaannya, apapun yang sedang kurang baik saya doakan semoga segera membaik. Dan yang sedang punya tanggungan utang piutang, semoga hutang intang lunas. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalian yang sekarang mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, pikirannya, urusannya banyak, terlilit sesuatu yang tidak kalian perbuat dan lain sebagainya. Mungkin sama seperti saya, semoga selalu semangat tentunya ya. Allah akan berikan jalan buat kita. Dan sebetulnya ada hal yang membuat saya kuat. Kalau kalian mau tahu apa? Allah tidak akan menguji suatu kaum terkecuali mencukupi kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan si suatu kaum tersebut. Atau saya pribadi khususnya. Jadi itu yang buat saya kuat. Kalau Allah kasih berarti saya kuat. Meskipun terkesan sulit, insya Allah akan mudah ya. Oke. Ngeluh, nangis, marah, protes sama Allah itu bukan satu hal yang merendahkan diri kalian kok. Tapi setelah itu harus semangat, oke?
Hidup kita terus berjalan, masih banyak orang-orang yang harus kita perjuangkan, masih banyak bekal yang harus kita bawa ke akhirat. Bukan cuma semata-mata uang. Kita mati butuh uang, jujur. Dikubur juga nggak ada yang ngubur kalau nggak ada duitnya. Istilahnya gitu kan. Dan pasti akan butuh uang ketika kita meninggal sekalipun. Tapi semata-mata bukan cuma itu yang kita bawa pulang, teman-teman. Kita juga butuh pahala dari apa yang kita perbuat. Kalau bisa ngurang-ngurangin lah yang udah dikurangi pelan-pelan, semakin tua semakin lerem, semakin menuju ke yang lebih baik lagi. Yang jelek ya udah ditinggalkan perlahan-lahan. Sekarang kita menuju ke yang lebih baik. Cukupi semuanya dengan sedekah atau lengkapi semua dengan sedekah ya. Semangat. Sumpah guys, aku ngelek itu ya mau. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan puncak hujan meteor yang terjadi tanggal 12 sama 13. Ini ada satu keterkaitan yang cukup unik menurut saya. Jadi saya putuskan untuk saya bahas hari ini. Ini video pagi dulu ya. Nanti setelah ini saya akan live bahas soal Pati. Jadi video ini sudah pasti jadi video yang kedua. Justru Pati nanti akan jadi video reguler pertama yang akan saya tayangkan secara live ya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, kali ini kita akan melihat intuisi di balik angka hujan meteor yang terjadi pada tanggal 12 dan juga 13 Agustus. Di video yang tadi pagi saya sampaikan bahwa ini sangat mempengaruhi kita secara psikis dan juga medis. Apa saja yang bisa kita baca, nanti kita akan jabarkan lebih detail ya. Sebelumnya teman-teman, saya sudah ada janji, Masya Allah, karena waktu libur, karena nggak ada waktu syuting juga, ini Mas Tulus mau spill dulu rekening donasi Big Tulus Official per hari ini. Oh enggak, ini yang di BNI ada 341, sorry. Jadi ini rekening donasi sementara ya. Ya mungkin sekitar sidik jariku kok ora mlebu apa tanganku ki beda. Muka, pakai muka. 2.166.000. 2.166.000. Ini untuk rekening donasi. Masya Allah, ibarat kata nih tanggal 10 2 juta ditambah, anggaplah 2,5 juta ya, 2,5 dengan rekening donasi yang sudah terkumpul yang di BNI, karena memang ada yang transfernya ke BNI dan ini juga ada yang dari sini pindah sana pindah sini, karena teman-teman konfirmasinya juga begitu. Anggaplah per hari ini rekening donasi kita per pagi ini tanggal 13 itu 2.500.000 rupiah. Masya Allah. Atur nuwun ya. Semuanya terima kasih. Nyicil ayem guys. Kalau awal-awal sudah ada hampir setengahnya gini, itu udah nyicil ayem. Karena kan ya kita akhir bulan masih ada jangka cukup panjang ya. Jadi kabul cukup. Amin. Ya, teman-teman masih minta doanya. Semoga sedekah donasi kita masih terkumpul lagi, masih nambah terus sampai di akhir bulan. Nanti kita spill lagi nih tanggal 20, kira-kira tanggal 20 apakah bisa sampai di 5 juta? Amin ya Allah. Semoga Allah izinkan cukup, semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Semoga sedekah bumi juga Allah cukupkan, sedekah bumi Allah kirimkan orang-orang baik yang membantu sedekah bumi kita. Amin ya robbal alamin. Yang masih pengen bantu silakan cek kolom komentar kalau untuk sedekah bumi ya. Teman-teman yang punya usaha, punya perusahaan, punya pabrik, punya perkebunan, punya apapun yang berhubungan dengan tanah ya, di sini kalian boleh sedekahnya ke sedekah bumi di kolom komentar paling atas rekeningnya BNI. Kalau membantu sedekah nasi box untuk syukuran umur, among-among dan lain sebagainya ya, atau pembukaan lahan pekerjaan atau mau buka usaha baru, itu bisa menggunakan among-among. Minimal transfernya Rp12.000, kemudian ke rekening BRI yang di kolom deskripsi. Minimal Rp12.000 ya. Oke. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Kadang diginiin aku sama teman-teman, Mas Tulus bisa nggak sih nggak nangis? Biar aku nggak ikut nangis. Ya Allah. Seperti yang aku bilang teman-teman, aku tuh punya luka di sini yang nggak bisa aku ceritakan sama kalian. Sakit hati luar biasa, aku marah luar biasa, tapi aibnya tetap aku jaga. Hebat nggak jadi aku? Harusnya kau udah meledak ya. Udah meledak, udah marah, tapi aku jaga aibnya. Masya Allah. Aku yang dihancurkan, aku yang
zolimi, tapi mereka merasa mereka yang dizolimi sama aku. Astagfirullahaladzim. Dan itu tuh terbentuk di masyarakat bahwa aku yang zolim. Tapi aku percaya ada Allah yang akan meluruskan segala sesuatunya. Dan di depan mata aku melihat semua ujian yang mereka hadapi itu udah kayak yang jadi karma buat mereka. Jadi aku tetap doain kok semoga selesai ujiannya dan urusan kita juga bisa selesai dengan baik. Amin. Harapan saya hanya itu ya. Ngomong apa tadi? Saya hanya bisa berterima kasih untuk semuanya yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi. Sedekah bumi guys yang agak riskan. Jadi ayo saudara-saudaraku yang mau bantu sedekah bumi, saya tunggu partisipasinya ke BNI ya. Kolom deskripsi teman-teman yang sudah bantu tanpa terkecuali saja untuk semuanya terima kasih. Semoga Gusti Allah memberkahi jenengan yang sedekah, usia, keluarga, usahanya diberkahi. Amin. Dan semoga sedekahnya tujuannya apa, untuk apa, Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan tujuannya. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Amin. Tangan di Gusti Allah ki luar biasa ya. Lear gerak nih hati nih bang ya. Aku ki eleke wis kadung nangis, ku irung apa ingusku numpuk. Ada hujan meteor atau waktu puncak hujan meteor yang terjadi di bulan Agustus ini. Sebetulnya diawali tanggal 17 Juli dan puncaknya sampai di tanggal 12 dan juga 13 Agustus 2025 ya. Dengan perkiraan ada sekitar 25 meteor per jam ya. Dan ini bisa disaksikan di seluruh wilayah Indonesia dan dengan mata telanjang selama cuacanya cerah, kemudian waktunya adalah 23 sampai menjelang fajar atau 23 atau jam 11 malam sampai pagi hari. Berarti hari ini masih ada ya, jam 11 sampai pagi hari. Kemudian cari tempat yang minim polusi cahaya. Kemudian kondisi cuacanya pastinya harus cerah atau bisa menggunakan aplikasi atau alat yang bisa ditentukan. Kemudian juga bisa disaksikan dengan mata telanjang sebetulnya, cuman kayak kita tuh perlu sinkronisasi sebentar ke langit karena kan itu kan gelap ya, dan polusi cahaya itu kan agak minim kayak perbukitan dan lain sebagainya. Jadi kita perlu sinkronisasi mata kita dulu 15 menit baru nanti bisa fokus ngeliat kegelapan ya. Biasanya bisa disaksikan seperti itu, dan fenomena ini terjadi di seluruh wilayah dunia dan bisa disaksikan. Nama hujan meteornya adalah hujan meteor Perseid ya, dan hujan meteor tersebut berasal dari sisa debu komet 109P _Swift strip Tuttle, kalau saya salah mau dikoreksi, yang melintas di rasi bintang Perseus, dan diperkirakan bahwa kecepatan meteor tersebut adalah saat memasuki atmosfer bumi mencapai 59 km per detik. Jadi ini sudah pasti besar dan juga cepat tentunya. Dan kita bisa menyaksikan hujan meteor itu adalah sebuah fenomena langit. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Saya ingin melihat intuisi di balik angka 12 dan 13 ya. Dari awal, dari pagi tadi saya sudah menyampaikan bahwa ini ada sebuah hal yang sangat akan dipengaruhi oleh meteor ini. Apa saja? Salah satunya terkait dengan kesehatan dan juga rohani dan juga jasmani kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita hitung dari segi kesehatan dulu ya, saya akan coba pandang. Yang terpengaruh yang paling utama itu adalah segi kesehatan. Secara energi saya tidak melihat ada energi yang cukup kuat di sini. 12-13 sama-sama aja. Tidak ada energi kuat, hanya di 13 yang agak kurang bagus. Kenapa? Ada power yang agak sedikit lumayan, tapi ini dalam tanda kutip saya bilang power sampah atau energi sampah. Hanya energi pembuangan yang artinya tidak cocok untuk kita serap. Tapi kalau kalian mau tirakat di 12-13, tetap saya perbolehkan. Silahkan kalau kalian mau bertirakat lillahi ta'ala. Jadi jangan berharap energi 12-13 akan datang ke kalian, karena
Mereka memilih dan ini akan terpengaruh ke siapapun yang punya tingkat kekosongan tinggi. Artinya orang-orang yang dengan konsentrasi rendah, orang-orang yang dengan emosi tinggi, kalau ngerjain apa-apa tergesa-gesa, orangnya gerusah-gerusuh, orang-orang yang pelin-pelan, orang-orang yang tidak punya pendirian, ini akan dijatuhi energi sampah dalam tanda kutip. Mohon maaf saya bilang seperti ini karena menurut saya energinya tidak akan berdampak apapun kecuali keburukan. Makanya saya bilang energi sampah karena hanya semacam energi penghabis pembersihannya gitu ya. Jadi makanya saya nggak bilang ini akan bagus buat tubuh kita. Oke, baik, nanti kita akan geser ke emosionalnya, tapi sementara kita geser dulu ke segi kesehatan dulu. 12 itu adalah segi kesehatan jasmani, 13 akan mempengaruhi kesehatan kita secara rohani. Ini yang akan parah. Jadi teman-teman bisa tiba-tiba sakit, teman-teman bisa tiba-tiba batuk, tiba-tiba flu. Sakitnya itu adalah sakit yang diam-diam. 1-2 itu tahu-tahu sakit tanpa kita tahu sebabnya. Apalagi yang sudah kerja capek akan lebih mudah sakit, apalagi yang tidak kerja pun bisa sakit. Ini yang unik ya. Dari tanggal 12. Sayangnya intuisi di tanggal 12 ini cukup panjang sampai maksimal di tanggal 24 Agustus. Sehingga kalau kalian yang sudah jatuh sakit di tanggal 12, kemungkinan kalian masih akan lemes-lemes terus, inkubasi virus di badan kalian itu akan bergeser terus, akan cukup panjang sampai di tanggal 24 kalau dari sisi pandangku. Ya, dari sisi pandang Mas Tulus sampai tanggal 24 Agustus ini masih ada dampak yang akan mempengaruhi kesehatan kalian. Jadi hati-hati. Jaga kesehatannya ya. Pengaruhnya adalah ya tadi energi sampah yang aku perhatikan dari fenomena hujan meteor tersebut. Sayangnya teman-teman, tidak ada penangkal dalam hal ini terkecuali pemikiran kita. Jadi gini, nanti saya akan jabarkan sedikit bagaimana cara menangkalnya ya, karena ini kan kita diserang secara psikis juga nanti di tanggal 13-nya atau hari ini. Jadi 12 kalian dibuat sakit psikis, akan terbawa atau terkontaminasi dengan energi sampah tadi. Meskipun jujur kalau dibilang bahaya sih menurut aku enggak, hanya nyeri, pegel, kayak yang kita tuh ngantuk luar biasa tapi kita nggak bisa tidur, terus flu, batuk, radang itu masih akan lari ke sinus, kemudian teman-teman yang maaf punya pernafasan, telinga, hidung, mulut, pokoknya penyakit yang ada di sini bagian dalam, GERD, MAH, ya, asma, dan lain sebagainya itu hati-hati akan bisa terpengaruh dengan itu. Kemudian alergi atau gatal, alergi yang di badan, cuman alergi juga yang lain-lain juga, mungkin matanya gampang alergi, hidungnya, mulutnya, atau bahkan alergi yang di kulit atau gatal itu akan muncul. Jadi hati-hati. Kalau jenengan sudah terdampak itu atau terkena itu dan juga pegal-pegal di badan ya, kayak gendong apa gitu rasanya. Bawaannya tuh kayak gendong apa gitu, terus bawaannya malas, mau ngapa-ngapain tuh malas, kayak suntuk aja gitu, kayak mau ya udah pilih malas mandi, malas apa segala macam, itu yang akan muncul di tubuh kalian. Kalau sudah terjangkiti ini kalian bisa cukup panjang ya, jadi harus harus dilawan, jangan malas, jangan jangan jorok. Karena semakin kita jorok, energi sampahnya akan semakin dekat sama kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Minum obat bila perlu, datang ke dokter kalau memang sakit, kemudian juga positifkan pikiran. Kenapa begitu? Di tanggal 13 hari ini, secara emosional, orang-orang yang seperti yang saya sebutkan di awal, pelin-pelan, emosian, kemudian gampang marah ya, orang yang meledak-ledak, tergesa-gesa dalam mengerjakan sesuatu, dia tidak punya pendirian, dia bahkan tipikal orang dalam tanda kutip jahat, hari ini akan menggebu-gebu lebih daripada sebelumnya. Sama orang-orang yang punya pagar badan, orang-orang yang punya kawibawaan, ilmu-ilmu kawibawaan misalnya, terus yang punya pengasihan, ini akan bisa terkontaminasi dengan energi sampah yang aku sebutkan. Jadi, cara paling simpel untuk menghindari itu adalah dengan mempositifkan pikiran kita. Menenangkan pikiran kita, jangan mikir yang tidak-tidak, jangan prasangka kemana-mana, intinya dibuat tenang. Hindari berdebat dengan orang, hindari bertemu dengan orang-orang yang bikin kita kesal, lepaskan segala sesuatu yang mau kalian curahkan, artinya mungkin ada perkara dengan orang lain, tahan aja dulu ya, sampai tenang dulu, karena kalau tidak ini akan meledak-ledak. Makanya tadi saya bilang ini akan berpengaruh juga ke
ke demo yang di Pati hari ini. Karena apa? Karena demo ini itu adalah luapan emosional dari beberapa orang ya, warga Pati khususnya. Bahkan ini secara nasional ya. Bukan cuma Pati, negara lagi. Daerah-daerah lain juga ikut membantu, nyumbang segala macam. Jadi ini salah satu poin yang harus kita jaga juga salah satunya. Jadi ini makanya kenapa para eyang sampai pergi ke Pati, sampai ngawal ya karena memang ada sesuatu yang harus dijadikan kehati-hatian. Salah satunya adalah dengan adanya fenomena ini atau energi sampah ini akan mempengaruhi kita. Jadi kalian-kalian yang sekarang memang lagi punya perkara belum selesai, hindari bertemu dengan orang yang sedang berperkara dengan kalian karena emosi kalian bisa tidak terduga. Kalian akan menggebu-gebu, kalian akan keras, bahkan dalam tanda kutip intinya pembunuhan di sini juga akan muncul simbolnya ya. Jadi hati-hati, tunggu sikap, tunggu. Aku bilang nggak masak guys, takutnya tadi Tika tadi bilang gue masak apa katanya nangka di santan katanya gitu. Ntar lu yang goreng ikan asin, sedangkan aku dari pagi belum ngapa-ngapain, cuma masak nasi tok. Sambil syuting yang tadi pagi sambil nyolok nasi, tapi aku belum goreng ikan asinnya. Aku jatahnya cuma goreng ikan asin. Tapi aku malah syuting. Oh bukan, aman. Nah, secara garis besar kemarin sakitnya medis, hari ini sakitnya secara psikis. Jadi kalian-kalian yang kalau sekarang rasa emosionalnya agak kurang terkontrol, ini khususnya buat para kaum laki-laki sih kalau hari ini. Karena simbolnya keras ya teman-teman. Jadi para bapak-bapak ini kalian sangat-sangat mungkin kalau akan gagal dalam mengerjakan sesuatu. Karena ya tipikal laki-laki itu kan cuma punya 2 sisi, bukan 4 sisi. Jadi kadang-kadang ngambil keputusannya cuma ya seenaknya udelnya toh. Apalagi tipikal orang-orang yang aku sebutkan di awal bahwa dia tipikal orang yang tergesa-gesa, emosional, ini akan terpicu dengan itu. Jadi hindari alat-alat atau benda-benda tajam karena kalian bisa jadi tersangka kriminal kalau kalian turuti emosi kalian untuk sekarang. Bawaannya pengen mateni wong, pengen nguntal wong ngono lho rasane iki. Itu yang dirasakan para kaum laki-laki khusus di tanggal 13 ini. Jadi saya fokuskan saja untuk segi kesehatan karena memang ini yang akan terpengaruh. Jadi kalau kalian yang sekarang sedang sakit, penangkal utamanya adalah pikiran. Kalian arahkan pikiran kalian, aku nggak sakit, semuanya akan baik-baik saja, aku akan sehat, aku nggak emosi, urusanku akan selesai dengan baik, afirmasinya baik aja terus. Pokoknya segala sesuatu yang punya hakku akan jadi hakku, urusanku akan dipermudah sama Tuhan, semuanya akan baik-baik saja. Gitu aja prasangkanya. Jadi ya kita melihat juga ke bawah boleh ya, menghitung bahwa melihat orang yang enak, mungkin kita akan iri dengan orang yang enak. Kita ini sudah enak, banyak orang yang lebih hancur daripada kita. Dan itu salah satu afirmasi yang bagus buat badan kita supaya apa? Supaya kita tahu diri bahwa segala sesuatu pasti ada sisi beruntung atau tidak beruntung di mata orang lain ya. Intinya itu. Kemudian ini akan mempengaruhi apa saja di sini selain penyakit. Saya akan geser sedikit ya. Secara kerezekian juga sedikit amburadul 12-13 ini tidak sinkron. Dua-duanya akan ada pengeluaran yang tidak kita duga. Ada aja tiba-tiba keluar duit. Ada aja kalian tiba-tiba ketipu. Ada aja tiba-tiba pengeluaran kalian tidak kita sangka tiba-tiba keluar ya. Jadi hati-hati juga dengan keuangan. Kontrol keuangan hari ini. Jangan mentang-mentang punya duit main keluar-keluar aja. Karena besok akan repot. Kedepannya kalian akan bingung ya. Itu salah satu hal yang artinya harus kalian tindak lanjuti secara dini. Supaya tidak terlalu berbahaya buat tubuh kalian ke depannya ya. Kemudian tadi secara keuangan agak sedikit oleng. Jadi kurangi dulu. Apa? Kaget aku. Cerandoli kayak asem. Tapi suwi kok ya saru. Astagfirullahaladzim. Ya, tadi sampai mana guys? Keuangan. Oke, keuangan kurangi untuk melakukan pengeluaran tidak terduga ya. Tebus balaknya kalau kalian sudah terlanjur sakit hari ini sama kemarin, sudah terlanjur sakit, sisihkan rezekimu berapapun keluarkan ya buat ngasih orang. Misalnya ada pengemis, ada tukang ngamen atau kemanapun. Kalian yang sekarang sedang sakit,
tebus sebelnya, tebus sialnya, ya yang sudah sakit nih, khususnya buat yang sudah sakit. Atau hari ini tuh ngerasa kayak, aku kok emosionalku kok nggak menentu nih, mau laki-laki mau perempuan akan terkontaminasi, khususnya laki-laki. Kalau kalian merasa sedang tidak baik-baik saja dengan emosi dan juga kesehatan kalian, sedekah. Ya, lemparkan rezeki kalian biarpun Rp1.000 buat nebus sebelmu, buat nebus sialmu tadi. Oke, itu tips dari Mas Tulus selain tadi menenangkan diri. Oke, sambil berpikir positif. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau kita baca dari angka 12-13 dari segi musibah, betul yang disampaikan Crondol tadi pagi bahwa berkemungkinan cuaca ekstrim juga akan berpengaruh menjadi musibah yang terjadi di sekitar kita. 12-13 itu simbolnya air dan juga angin. Ya, gempa, cuaca ekstrim, bisa jadi longsor juga, likuifaksi atau tanah bergerak dan sebagainya, itu masih muncul di angka 12 sama 13. Mereka saling bersautan satu sama lain ya teman-teman. Jadi ini salah satu poin yang harus diwaspadai untuk ke depan. Jabodetabek sudah beberapa kali banjir, di Kalimantan juga banjir, ada bendungan atau tanggul yang jebol segala macam. Ini sudah terjadi yang disampaikan Crondol dan masih ada peringatan lagi tadi pagi, dan dari angka 12-13 saya juga masih melihat potensi terkait dengan cuaca ekstrim atau musibah air yang muncul dari cuaca ekstrim ya. Bisa jadi angin kencang, bisa jadi juga dengan hujan deras yang tidak terukur. Hati-hati. Kalau kemarin hujannya deras, hari ini lebih deras plus angka 3 itu kalian tahu tanggal apa, angka apa? Angka angin. Jadi kemungkinan hari ini ada angin kencang. Ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudaraku yang menyampaikan aspirasi di Pati tidak terdampak apa-apa ya. Dikasih lancar, dikasih mudah, jangan ada korban apapun. Nanti kita bahas ya, oke? Kurang lebih itu yang bisa Mas Tulus sampaikan terkait dengan pembahasan energi sampah yang saya maksud dari hujan meteor yang terjadi di puncak hujan meteor kali ini di tanggal 12 sama 13. Semoga manfaat. Kalau saya ada salah-salah kata saya minta maaf. Kalau saya terkesan mungkin kayak gurui atau keminter, saya minta maaf, saya nggak ada maksud di situ. Di sini kita sama-sama belajar ya. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video yang saya buat. Ada hal yang bisa kalian cerna dan juga ambil tentunya dari video saya. Saya nggak pernah bilang yang saya sampaikan pasti terjadi, dan saya nggak pernah membenarkan yang saya sampaikan. Jadi teman-teman yang suka silakan ditonton, tidak suka silahkan di skip. Suka sama saya ya alhamdulillah, tidak suka sama saya juga tidak apa-apa. Saya nggak pernah paksa teman-teman buat suka sama saya. Oke? Thank you, terima kasih banyak. Jangan lupa jadi manfaat bagi teman-teman sekitar kita atau orang-orang di sekitar kita yang butuh bantuan, yang butuh apapun itu. Kalau emang kita bisa jadi manfaat buat mereka, jangan lupa jadikan kalian manfaat. Jadikan tubuh kalian jadi manfaat bagi orang sekitar kalian. Kemudian jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga untuk terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang saat ini mungkin lagi belum kerja ini ya, semoga cepat dapat kerjaan. Yang belum, yang sudah semoga kerjaannya awet, naik jabatan, gajinya naik. Amin ya Allah. Dan semoga teman-teman yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, semoga hajat baik kita semua segera Allah kabul. Amin. Yang mau jual aset semoga segera terjual. Yang mau buka usaha, merintis usaha juga, saya doakan semoga usahanya lancar. Yang dagang semoga laris manis tanpa halangan apapun. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena sudah siang Mas Tulus harus siap-siap untuk live. Nggak apa-apa lah, jam 9 juga nggak apa-apa, aku live aja. Kita live bahas soal demo yang ada di Pati hari ini ya. Seperti apa ulasannya, tunggu aja di video live. Jadi video ini justru nomor 2 nih teman-teman. Video ini nomor 2 setelah Pati ya. Oke. Thank you, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di follow Instagram Mas Teh ya, diktulus_official. Rahayu. Lupa aku. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.